I don't ever slow up, no I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Airbrush Lur. Oke, di sini kita akan bikin kita kembali lagi ke yang seperti dulu mainan airbrush ya. Tapi di sini kita pakai spray gun untuk motifnya ya. Untuk membuat grafis karena ini masih tergolong simpel, jadi saya nggak pakai paintbrush. Jadi bayangannya untuk para pemula itu nggak semuanya main airbrush itu pakai paintbrush ya. Kalau posisinya atau medianya yang kita akan aplikasikan itu nggak terlalu rumit dan cuma sekedar grafis-grafis besar seperti ini, tetap bisa pakai spray gun. Nah, di sini saya untuk spray gunnya hanya pakai Awarita K350 ya. Dan untuk cara penyemprotannya seperti biasanya. Jadi untuk catnya itu kita jangan langsung ditebelin, usahakan ditipis-tipis dulu. Kenapa? Karena kalau kita langsung tebel itu ada indikasi bagian tepi solasi itu nanti diresap sama cat. Nah, jadi nanti kalau kita kupas jelek akan menimbulkan kayak bintik-bintik itu. Oke, untuk di sini kita mulai dari warna yang paling cerah yaitu orange. Untuk catnya sendiri saya pakai spider ya. Dan ketika sudah kita selesaikan untuk warnanya, lalu kita tutup kembali. Di sini untuk motif kedua nanti kita pakai warna Ferrari red ya. Dan oh ya, untuk penutupannya ini usahakan serapat mungkin karena warna inti sudah jadi. Yang saya maksud warna inti itu warna kuningnya itu ya. Jadi untuk penutupannya silahkan dulur-dulur pakai solasi atau koran atau kresek atau apa, baju nggak kepake juga bisa. Nah, oke, untuk ngomongin setelan spray gun di sini saya usahakan dulur-dulur atau saya sarankan untuk bagian triggernya itu di setel terlebih dahulu ya. Jangan sampai ketika kita mencet cat, kalau kita nggak setel di bagian trigger itu bisa terjadi ibaratnya tipis tebelnya kita nggak tahu ya. Jadi bahaya sekali karena di situ kita main mal-malan untuk solasinya. Kalau catnya itu sampai ketebelan di awal itu bisa-bisa ya itu tadi meresap di bagian tepi-tepi catnya. Nah, untuk trigger itu yang mana ya? Trigger itu yang kita pencet-pencet itu loh, yang di bagian tuasnya itu. Nah, di situ di bagian belakang. Nah, kalau untuk Awarita ini paling atas setelannya di paling belakang karena untuk setelan petannya di samping. Jadi untuk yang atas sendiri itu setelan trigger ya. Untuk setelan triggernya atur sendiri gimana dulur-dulur ngerasainnya. Ketika sudah pas kita bisa untuk aplikasikan. Nah, usahakan untuk pengaplikasiannya tipis-tipis berulang ya. Jadi jangan langsung ditebelin. Nah, di sini kita sudah proses untuk warna terakhir yaitu warna hitam. Oke, kita selesaikan dulu warna terakhirnya, nanti kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, untuk motif grafisnya di sini sudah sampai di warna terakhir, warna hitam. Untuk selanjutnya kita kupas dulu di bagian grafis yang kita buat tadi supaya nggak terlalu lama solasi menempel ya. Dan nanti kita akan kupas di bagian belakang grafis, tapi kita nggak kupas semuanya untuk penutupannya itu supaya kita nggak nutupin ulang ya. Jadi kita ambil bagian yang akan kita naikkan motif ya. Untuk yang di bagian belakang grafis nanti kita kasih sedikit efek gradasi. Di sini kita nggak kupas semuanya ya supaya kita nggak ngulang penutupan. Jadi untuk di bagian yang di belakang grafis ini kita kupas sebagian saja yang kita perlukan.
Nah, oke, nanti kita akan buat motif di sini. Untuk motifnya motif nomor, tapi kita gradasi dengan warna hitam ya lur ya. Untuk pembuatan efek ini saya menggunakan alat bantu atau bahan bantuan. Di situ saya pakai cutting sticker dan sudah saya siapkan. Kenapa saya pakai cutting? Biar supaya lebih rapi ya. Kalau kita pakai cutter tuh biasanya ya memang bisa sih, cuma manual. Yang namanya manual tahu sendiri, kadang kita pas ketemu lekuan-lekuan gitu kita nggak bisa rapi. Dan untuk cutting stikernya yang sudah saya siapkan itu nanti kita tempel ke bagian yang kita sisakan di situ ya, yang saya solasi ini. Dan untuk penempelannya memang saya nggak tampilkan biar supaya menghemat waktu. Oke, untuk nomor yang sudah saya tempelkan ini nanti kita akan kasih gradasi hitam di bagian tepi-tepinya, agak merapat ke dalam sedikit ya. Dan bisa dilihat sendiri posisi-posisi yang sudah saya tempelkan itu ya seperti itu. Nanti kita akan timpa dengan warna hitam, tapi jangan terlalu ketebalan, maksudnya tidak padat tertutup ya. Jadi di sini kita akan kasih gradasi. Oke ya, untuk motif terakhir atau efek terakhir ini kita selesaikan dulu. Dan untuk setelan spray gun masih sama dari awal sampai akhir, tetap saya gunakan untuk setelan triggernya biar ketika saya ngecat nggak ada yang ketebelan ketipisan nanti, karena di sini kita main gradasi, jadi jangan sampai kebablasan ya lur ya. Oke, nanti kita akan lihat hasilnya setelah kita selesaikan di motif terakhir ini. Nah, oke lur, di sini media sudah saya kupas. Untuk pengupasannya memang saya nggak rekam karena mempersingkat waktu ya. Dan disinilah hasil yang sudah kita aplikasikan seperti ini. Kalau kita ngecatnya nggak langsung tebel, pasti hasilnya akan rapi. Untuk garis-garis pinggirnya nggak bakal ada cat yang tercecer di situ ya. Oke, ini media belum saya clear. Nah, untuk pengclearannya di next video saja. Di sini saya akan pakai clear yang ibaratnya bisa diajak ngebut, ngejar waktu ya, karena customernya misalnya pengen cepet, kita punya bahan yang kita akan obrolin di next video. Oke, seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.